Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri Nurhasanah pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Nah, pada pertemuan kita hari ini masih membahas mengenai transformasi geometri. Namun hari ini kita akan membahas mengenai konsep dilatasi. Nah, adapun materi prasyaratnya diantaranya yaitu fungsi, trigonometri, dan matriks tentunya. Nah, karena pelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai konsep translasi dan refleksi, maka hari ini kita akan langsung membahas mengenai konsep dilatasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi sifat dilatasi, menemukan bayangan hasil dengan menggunakan matriks mengenai konsep dilatasi, dan yang terakhir yaitu menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri konsep dilatasi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena ilmu tidak akan masuk tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berdoa, saya persilahkan menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Silahkan untuk menyediakan alat tulis dan buku catatan untuk mencatat pembelajaran kita hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi itu kan artinya perkalian ya. Tapi bagaimana sih penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, sekarang kalau misalkan kalian nih ke studio foto atau mau sekedar nyetak foto aja, pasti ditanyakan kan sama percetakannya, ukuran fotonya mau berapa? Apakah mau 1R, 2R, 3R, atau 10R? Nah, berarti kan ukuran fotonya berbeda-beda kan, mulai dari yang kecil maupun yang besar. Begitu pula dengan misalkan Candi Borobudur atau misalkan patung kuda kuningan. Patung kuda kuningan bisa dibuat lebih besar daripada ukuran asli kuda. Ataupun misalkan Candi Borobudur, kita ingin bawa ke rumah karena Candi Borobudurnya besar, maka dibuatkan yang namanya miniatur. Sehingga kalau misalkan udah bentuknya miniatur, kan miniatur, jadi ukurannya kan kecil. Berarti bisa kita bawa ke rumah sebagai pajangan. Atau misalkan miniatur Monas, atau misalkan miniatur bangunan bersejarah lainnya. Oke, dapat dipahami ya, berarti dilatasi ini merupakan suatu perkalian yang ukurannya itu dapat diperkecil maupun diperbesar. Tuh, sekarang coba kalian amati pada diagram kartesius mengenai dilatasi. Kan kita akan membahas mengenai sifat dilatasi. Yang pertama, jika K-nya lebih dari 1, maka bayangannya ini akan diperbesar dan letaknya sepihak dengan benda asalnya. Kemudian, apabila K-nya sama dengan 1, maka bayangannya ini akan tetap, letaknya pun akan tetap, karena kan 1 ya, jadi dia tidak berubah. Kemudian apabila K-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka bayangannya ini akan diperkecil dan masih sepihak juga. Nah, perhatikan ya. Kemudian yang keempat yaitu apabila K-nya lebih dari -1 dan kurang dari 0, maka bayangannya ini akan diperkecil dan letaknya ini sudah tidak sepihak lagi. Kemudian yang terakhir, sifat yang kelima itu apabila K-nya kurang dari -1. Maka bayangannya ini akan diperbesar, tetapi letaknya tidak sepihak nih. Lihat ya. Nah, kita akan mencari tahu rumus dilatasi. Nah, pada posisi awal X, Y,
kemudian titik pusatnya P, Q, setelah didilatasi dengan skala K, maka akan didapatkan titik bayangnya A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut ya. Agar kalian lebih paham, sini Ibu akan memberikan kalian contoh soal ya tentang dilatasi. Oke, rumusnya tadi udah dijelaskan. Sekarang contoh yang pertama. Jika titik A min 2,3 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala 3, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Oke, jadi sekarang kita diketahui dulu
2x min 4y ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita ketahui lagi titik pusatnya. Titik pusatnya berarti P, Q sama dengan titik pusat P 1, min 1. Terus kita ketahui lagi apa? Ketahui lagi K-nya, skalanya sama dengan ini skalanya min 2. Terus ditanyakannya apa? Ditanyakannya bayangan garisnya. Nah, bayangan garisnya yang mana yang lengkap ya? Berarti bayangan garisnya yang ini. 2x min 4y ditambah 3 sama dengan 0. Sekarang tinggal kita tulis penyelesaiannya. Kita tulis dulu berarti rumusnya x-aksennya aksen sama dengan K-nya bisa langsung kita substitusikan sekarang. Tinggal ditulis lagi, oke, rumusnya. K-nya berapa tadi? Min 2. Terus nilai X sama Y-nya kan kita dapatnya sekarang soalnya dari persamaan garis ya. Nah, berarti di sininya tulis aja X sama Y dulu. Terus min P. P-nya tadi dapat berapa? 1. Berarti dikurangi 1. Q-nya, nilai Q-nya min 1. Ini kan dikurangi. Berarti min kali min jadi plus 1 ditambah P-nya tadi min 1. 1 sama min 1. Tinggal kita kalikan dulu. Min 2 kali X min 2x min 2 kali min 1 plus 2 min 2 kali Y min 2y min 2 dikali 1 min 2 ditambah 1 min 1. Nah, terus kita tinggal tulis berarti dapat persamaannya ini. Bayangannya min 2x 2 ditambah 1 jadi plus 3 min 2y min 2 ditambah min 1 jadi min 3. Kita dapat nih berarti x-aksen sama dengan ini min 2x ditambah 3. Sedangkan di sini kan adanya x. Nanti kita substitusikan. Berarti tinggal pindah ruas di sininya. Berarti x-aksen karena ini untuk menghabiskan 3 di sini nanti kita hanya dapat x-nya aja. Di sini dikurangi 3, di sini juga dikurangi 3. Min 3 sama dengan min 2x. Karena kan 3 dikurangi 3 sudah habis ya. Oke, sekarang nah kita hanya mau butuh x-nya aja. Berarti ini bisa dibagi min 2. Ini juga dibagi min 2. Aksen min 3 dibagi min 2 sama dengan ini udah dibagi min 2 jadi tinggal x. Oke, terus terus yang y aksennya sama dengan seperti yang ini min 2y min 3 sama kayak tadi lagi. Berarti y aksen ininya dihabiskan berarti jadi ditambah 3 sama dengan min 2y. Kita hanya butuh y-nya, kita nyari y-nya berarti y aksen ditambah 3 per min 2. Ininya min 2y dibagi min 2 jadi tinggal y. Nah, kita dapat nih y-nya ini, x-nya ini. Tinggal kita substitusikan aja. Substitusi
4, Y plus 3 sama dengan 0, 2. X-nya masukkan X aksen min 3 per min 2 dikurangi 4. Y-nya masukkan berarti ini Y aksen plus 3 per min 2 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini dapat kita sederhanakan berarti 2 sama dibagi min 2 jadi min 1 berarti min X plus 3. Terus dikurangi, ini dapat kita sederhanakan 4 dibagi min 2 jadi min 4 dibagi min 2 jadi positif, berarti positif 2 kali masukkan ke sininya 2 dikali Y aksen 2 Y aksen 2 dikali 3 jadi plus 6 ditambah 3 sama dengan 0. Tinggal kita masukin aja sederhanain ke sini min X aksen ditambah 2 Y aksen 3 ditambah 6 9 ditambah 3 12 sama dengan 0. Gitu. Kita udah dapat persamaannya sekarang. Nah, karena ininya masih ada tanda X aksen Y aksen, kita tulis lagi nih berarti jadi min X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Berarti kita dapat persamaannya nih. Jadi bayangannya min X plus 2Y plus 12 sama dengan 0. Pahami ya? Untuk melatih pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan soal berikut untuk memahami transformasi geometri konsep dilatasi. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini mengenai dilatasi? Dilatasi merupakan suatu transformasi benda yang diperbesar maupun diperkecil ukurannya tanpa mengubah bentuk benda tersebut. Jadi hanya ukurannya aja ya yang berubah tergantung pada skalanya apakah dia diperbesar maupun diperkecil nih, gitu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya silahkan kalian kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kembali. Berdoa, saya persilahkan menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.